Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Etin di Eten Channel, channelnya pendidikan. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang kelima. Simak terus materinya, stay tune at Eten Channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak ceria, pada pembelajaran lalu kalian sudah mempelajari tentang kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Misalnya di Thailand memiliki hewan yang bernama Oa piletit. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Piletit hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000 ekor. Selain itu, ada pula bunga Rafflesia yang hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter hingga mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Berikut ini profil 2 negara ASEAN terkait kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, negara Myanmar. Jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 55 juta jiwa. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar masih rendah. Penduduk Myanmar terdiri atas beberapa suku bangsa. Suku terbesar yaitu etnis Tibet Burma. Suku bangsa yang lain ada, yaitu Shan, Karen, Tionghoa, dan India. Mayoritas penduduk Myanmar memeluk agama Buddha. Sisanya penduduk Myanmar memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, dan kepercayaan suku. Kegiatan ekonomi Myanmar meliputi bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertanian Myanmar antara lain padi, kapas, dan tembakau. Myanmar termasuk salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Hasil perkebunannya antara lain tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah minyak bumi, seng, tembaga, timah, emas, dan perak. Ekspor Myanmar antara lain padi, kayu jati, kapas, dan karet. Impor Myanmar antara lain tekstil, baja, besi, minyak kacang, kertas,
serta farmasi. Adapun keadaan politik Myanmar adalah ibu kota Myanmar adalah Yangon, bentuk negaranya republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Mata uang Myanmar adalah kyat. Lagu kebangsaannya adalah Our Free Homeland atau Tanah Airku Merdeka. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Penduduk Brunei berjumlah 370.100 jiwa pada tahun 2005. Suku Tionghoa memegang peranan penting dalam ekonomi Brunei. Adapun suku bangsa di Brunei yaitu Melayu dan Tionghoa. Bahasanya Melayu dan Inggris. Agama resminya Islam, selain itu ada agama Buddha dan Kristen. Budaya Brunei hampir sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam. Brunei terlihat lebih mempertahankan tradisi dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Brunei Darussalam adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Tambang minyak dan gas bumi merupakan sumber penghasilan yang utama. Ekspor utamanya adalah minyak dan gas serta tekstil. Sedangkan impor utamanya kendaraan bermotor, mesin, barang industri, makanan, dan kimia. Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Nah anak-anak hebat, dari informasi yang sudah Bu Etin sampaikan, sekarang tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada guru kelasmu. Anak-anak ceria, pada pembelajaran lalu kalian ditugaskan untuk mewarnai patung kalian dengan menggunakan cat akrilik. Apakah tugas kalian sudah selesai? Jika belum, selesaikanlah, lalu perlihatkan kepada gurumu dengan cara mengirim foto hasil karya patung kalian ke nomor WhatsApp guru kelasmu. Selamat bekerja! Nah anak-anak yang hebat, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Jangan lupa selalu semangat belajar, rajin berdoa, dan menjaga kebersihan serta kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.